Mendengarkan itu mungkin salah satu atau satu-satunya malah kemampuan dasar yang sangat kita butuhkan. Dunia akan terasa sunyi tanpa kita bisa mendengar. Allah itu punya keajaiban yang saya ingat ada seorang yang kemampuan mendengarnya itu juga terbatas atau malah tidak bisa mendengar tapi bisa main organ. Rupanya ada teknik tertentu. Komunitas tuli itu ada di Indonesia ini, atau tunanetra, tunarungu kita biasa menyebutnya. Kemampuan mendengar itu pasti bertahap. Ketika kita masih anak-anak, remaja, dan dewasa. Saya jadi mengingat bahwa kemampuan mendengar itu memang perlu pembiasaan. Mendengarkan, kami sering dalam keluarga ketika saya masih kecil, orang tua saya memang banyak menceritakan bagaimana pekerjaannya itu berlangsung. Dari misalnya apa yang dikerjakan ibu saya, karena ibu saya seorang guru, pernah sekurang-kurangnya demikian sampai saya kemudian ketika saya sudah mulai sekolah, ibu saya tidak mengajar lagi. Ayah saya juga seorang semacam instruktur atau dosen untuk pengatur lalu lintas udara, air traffic control yang di menara bandara itu. Dari mereka saya mengenal bagaimana pekerjaan orang demikian. Misalnya ayah saya, dulu lalu lintas pesawat itu tidak sebanyak sekarang. Kami pernah bekerja di satu daerah yang satu hari hanya 5 penerbangan. Jadi mungkin cukup santai begitu. Dan disitulah kemampuan mendengar itu penting sekali. Kemampuan mendengar sekaligus melihat aktivitas motorik, dan termasuk tangan harus mencatat ya. Jadi itu dilakukan secara simultan lalu berlangsung bersamaan. Jadi kemampuan itu kalau kita bayi pasti belum, tapi kemampuan itu harus dilatih, dibiasakan. Mungkin orang tua bisa menceritakan kepada anaknya bagaimana ia bekerja, yang tentu akan membantu generasi berikutnya nanti anak-anak kemudian tahu bagaimana bekerja itu dengan baik. Mendengarkan memang sering kita katakan berbeda dengan hanya mendengar. Intensitas mata, telinga dan sebagainya itu sangat kuat ketika mendengarkan. Dan disinilah kalau dikaitkan dengan bacaan hari ini, saya menjadi ingat kata-kata Santo Gregorius Agung tentang mujizat yang dilakukan Yesus ini. Santo Gregorius Agung mengatakan mujizat ini ketika Allah meletakkan tangan, dan melalui Yesus meletakkan tangan kepada orang tuli ini, Allah membuka jiwanya, Allah membuka hatinya. Jadi bukan sekadar telinga, tapi juga sampai kepada jiwanya yang terbuka untuk Allah dalam Yesus. Dan disitulah Roh Kudus bekerja. Saudara saya terkasih, di zaman ini mungkin hal semacam ini itu hanya kata-kata kudus di dalam gereja. Tetapi ketika Anda keluar, masuk dalam keluarga-keluarga, inilah yang harus kita lakukan. Agar supaya apa? Suara Allah itu sampai didengar di kedalaman hati orang-orang di sekitar kita. Apa yang dilakukan Yesus, mungkin itu kalau saya membayangkan, itulah yang kemudian kita pakai sebagai perlambangan sakramen-sakramen yang dilakukan gereja. Kita mendengar, aktivitas motorik kita juga dilatih dengan itu, melihatnya, melaksanakannya, dan kemudian menghidupinya dengan sungguh. Mari bersama
perantaraan para Roh Kudus, dan juga kita sekalian yang terus bertumbuh berkembang dalam iman kita, akan sangat dibutuhkan hal ini untuk kita secara pribadi maupun untuk kesejahteraan kehidupan di masa depan. Berkat Allah menyertai kita.